Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker. Masih ada yang khawatir divaksinasi. Iya Pak kata orang-orang kalau habis divaksinasi suka demam, kemerahan, bengkak di tangan nih. Tapi itu kan cuma sementara Pak, nanti juga hilang sendiri. Emangnya sampean udah divaksinasi? Nah, masih takut sama efek samping? Jangan khawatir, umumnya setelah vaksinasi akan timbul reaksi, itu merupakan hal yang wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SJTV yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Semoga sahabat SJTV dimanapun berada selalu dalam kondisi sehat dan juga tidak lupa dalam kondisi bahagia. Amin. Hari ini saya Lukman Handoyo dan rekan saya Wulan akan menemani sahabat SJTV untuk membahas isu-isu kesehatan terkini. Hari ini Mbak Wulan, Sapa Nakes mengangkat tema tentang menerapkan hidup sehat bagi kelompok pekerja. Iya. Karena beberapa waktu belakangan ini beragam isu banyak banget nih diperbincangkan tentang pekerja. Dari mulai kemarin sempat booming juga nih Omnibus Law, Iya, betul. Kemudian masuk era pandemi, banyak banget pekerja yang dirumahkan. Iya, atau WFH ya. Jadi memang udah sekitar mungkin setahun 2 tahunan ini ya, pekerja itu tantangannya berat banget. Memang. Dan cukup dispesialkan juga, karena katanya pemerintah memberikan bantuan langsung tunai, ya segala macam. Nah, kita ingin mengetahui lebih lanjut, ada apa dengan kelompok pekerja, mengapa dia menjadi lebih penting, terutama kita ingin membahas dari sudut pandang atau dari aspek kesehatannya. Oke, seru banget ya pastinya. Betul. Dan telah hadir bersama kita seorang narasumber yang luar biasa yang akan mengupas tuntas dan membahas tentang kesehatan kelompok pekerja. Oke. Yaitu Bapak Syaiful Bahri, SKM MKM, seorang dosen sekaligus juga praktisi dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang telah berpengalaman bertahun-tahun memperhatikan para pekerja di bidang industri atau perusahaan. Langsung saja kita sambut, selamat datang Bapak Syaiful. Ya. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Baik. Pak Syaiful, boleh diceritakan nggak sih Pak kira-kira apa saja sih kesibukan Bapak sehari-hari? Saat ini saya mengajar di salah satu sekolah tinggi kesehatan swasta di Pamulang. Kemudian juga selain itu saya juga mengisi beberapa training ya, terutama training terkait dengan masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Gitu ya, ada AK3 umum, kemudian baru-baru ini juga saya melatih tentang kegawat daruratan di beberapa perusahaan ya, terkait dengan kebakaran, terkait dengan pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, itu biasanya training-training yang biasa saya isi dan mengenalkan bagaimana sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja itu berjalan. Seperti itu.
Baik, artinya selain juga ngajar, Bapak juga ngisi di luar ya, Sebagai narasumber. narasumber, trainer seperti itu. Di perusahaan-perusahaan gitu ya Pak ya? Ya, beberapa perusahaan. Oke, baik. Ya, Mbak Wulan, berkaitan dengan topik yang akan kita bahas nih, dan tadi kita juga sempat ngeliat juga profilnya Pak Saiful. Ternyata dari CV-nya beliau banyak banget pengalaman kerja di bidang keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja. Nah, kita pengen tahu lebih lanjut ya. Boleh diceritakan sedikit Pak Saiful secara singkat gitu ya Pak ya, pengalaman Bapak di bidang keselamatan dan kesehatan kerja ini? Oke, pertama kali saya bekerja sebagai praktisi kesehatan atau praktisi keselamatan kerja itu sejak tahun 2012. Oke. Gitu ya. Dari 2012 itu pertama kali saya menjadi seorang safety officer ya di salah satu perusahaan Jepang, di tepatnya di Pulau Gadung ya, yang kemudian juga punya workshop di MM 2100 di Bekasi. Nah, itu saya di situ hampir selama 2 tahun sampai 3 tahun lah ya. Nah, dan kemudian saya pindah ke perusahaan lainnya, dan yang terakhir kemarin itu di bidang logistik dan juga transportasi ya, pergudangan dan juga transportasi mobil-mobil besar ya, kontainer dan sejenisnya seperti itu. Nah, di situ saya memperhatikan bagaimana membangun sistem keselamatan dan kesehatan kerja agar bisa berjalan dengan baik, sehingga produktivitas dari para pekerja itu menjadi optimal. Nah, kira-kira seperti itu Mas Lukman. Oke, baik. Artinya Bapak pada saat bekerja di perusahaan itu banyak sekali memperhatikan dari mulai keselamatan dan kesehatannya, dan membuat sistem. Kalau misalkan memang ada yang keliru, Bapak perbaiki sistem tersebut gitu ya pada waktu itu? Memperbaiki, bahkan membuat sistem baru seperti itu ya. Membuat sistem baru, memperbaiki sistem gitu ya kan. Karena ketika suatu itu menjadi sistem, itu akan lebih mudah mengontrolnya seperti itu, sehingga para pekerja betul-betul merasa diawasi, merasa diperhatikan, sehingga timbul kesadaran mereka untuk betul-betul mengikuti arahan-arahan dari praktisi K3-nya, dari ahli-ahli K3-nya, bagaimana cara bekerja yang selamat dan bagaimana cara kerja yang sehat. Baik. Dan pada akhirnya luarannya ya pekerjaannya bagus, tidak ada yang bermasalah gitu ya, karena produktivitasnya juga terjamin ya. Jadi dalam keselamatan kerja itu kita memperhatikan 4 hal Mas Lukman. Yang pertama, biasanya kalau dalam manajemen itu hampir sama ya. Kita pertama memperhatikan manusianya, kemudian kita memperhatikan materialnya, jangan sampai ada yang rusak. Nya tadi, manusianya tadi jangan sampai ada yang celaka, jangan sampai ada yang sakit. Materialnya jangan sampai ada yang rusak. Mesinnya ya jangan sampai bisa mencelakai manusia atau mesinnya itu sendiri rusak. Yang keempat, metodenya juga harus digunakan dengan benar. Apalagi sekarang sudah masuk ke dalam era globalisasi, ditambahin lagi satu Mas Lukman, yaitu lingkungan. Jadi jangan sampai kegiatan kita ini merusak lingkungan. Nah, seperti itu. Jadi sekarang sebutannya adalah keselamatan dan kesehatan kerja dan juga lingkungan. Gitu, K3L. Luar biasa sekali ya. Pasti udah banyak banget pengalamannya, permasalahannya yang beliau hadapi Betul ya. Terutama berkaitan dengan pekerja nih yang sedang kita bahas hari ini. Benar. Baik, memang luar biasa sekali sahabat SJTV pengalaman narasumber kita pada hari ini, Bapak Saiful Bahri SKM MKM. Tapi kita akan ingin tahu lebih lanjut terkait dengan bagaimana menerapkan hidup sehat bagi kelompok pekerja. Akan kita bahas setelah pariwara berikut, tetap di Sapa Nakes. Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok,
hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker. Masih ada yang khawatir divaksinasi. Iya Pak kata orang-orang kalau habis divaksinasi suka demam, kemerahan, bengkak di tangan nih. Tapi itu kan cuma sementara Pak, nanti juga hilang sendiri. Emangnya sampean udah divaksinasi? Nah, masih takut sama efek samping? Jangan khawatir, umumnya setelah vaksinasi akan timbul reaksi, itu merupakan hal yang wajar. Kembali lagi di Sapa Nakes, masih bersama narasumber kita, Bapak Syaiful Bahri, SKM MKM, seorang dosen sekaligus juga instruktur dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Baik Bapak, seperti yang tadi sudah saya sempat jelaskan dan diskusikan juga dengan Mbak Wulan gitu ya, bahwa ternyata beberapa waktu belakangan ini banyak sekali Pak isu-isu berkaitan dengan pekerja, entah itu dalam bidang kesehatannya atau bukan. Tapi yang jelas isunya menyangkut soal pekerja, kayak kemarin sempat banyak demo Omnibus Law. Kemudian masuk pandemi banyak banget pekerja yang dirumahkan atau WFH, bekerja dari rumah, atau bahkan mereka di PHK. Bahkan banyak pemerintah juga ini ngebuat program bantuan langsung tunai gitu ya, atau pelatihan-pelatihan bagi para pekerja yang di PHK. Sebelum kita membahas lebih dalam ya Pak ya terkait dengan kesehatan pekerja gitu ya, dan membahas aspek-aspek lainnya, mungkin kita pengen tahu dulu nih Pak, kira-kira siapa sih Pak yang disebut sebagai kelompok pekerja? Ya, kelompok pekerja ini adalah kalau disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, nah, di situ disebutkan tenaga kerja adalah orang yang melakukan sesuatu hingga menghasilkan produk atau jasa ya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat luas dengan mengharapkan adanya imbalan. Oke. Jadi kalau orang bekerja menghasilkan produk dan mendapatkan imbalan, nah itu disebut dengan kelompok pekerja. Jadi ada prosesnya yang mereka lakukan, ada hasilnya yang dikeluarkan dan dapat imbalan dari proses yang dikerjakan gitu ya. Oke, baik. Kemudian Pak, kenapa sih Pak kalau tadi ya Mbak Wulan ya kita bahas tentang kesehatan pekerjanya. Nah, kenapa menjadi penting Pak kesehatan para pekerja ini untuk diperhatikan? Ya, sangat penting sekali Mas Lukman ya. Nah, contohnya kita hari ini sehat, pikiran sehat, akhirnya kita bisa ngobrol dengan lebih jelas gitu ya. Akhirnya kita pun juga bisa produktif. Nah, begitu juga para pekerja. Nah, tadi itu bagaimana dia bisa menghadirkan produk ataupun jasa kalau badannya sakit atau jiwanya sakit gitu ya. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita bisa mengelola program-program di perusahaan untuk mengupayakan masyarakat kita atau pekerja kita dalam kondisi kesehatan yang paling optimal. Ketika kesehatannya optimal, maka produktivitasnya juga akan semakin tinggi. Ketika produktivitas semakin tinggi, maka imbalan yang didapat juga akan semakin besar. Seperti itu kira-kira. Ya, karena sedikit banyak berarti mempengaruhi perekonomian gitu ya Pak? Ya, betul ya. Jadi kalau misalkan orang sehat, ya bekerja terus dapat imbalan, nah ya imbalan tersebut kan bisa untuk membiayai keluarganya. Ya, ketika keluarganya bisa mandiri, nah tentunya akan lebih memudahkan seperti itu ya, memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan ini berdampak juga gitu. Apalagi kemarin dengan COVID ini kan sangat berpengaruh ya, banyak orang di PHK segala macam. Nah, itu juga pasti akan mempengaruhi penghasilan gitu ya, atau pendapatan dari setiap pekerja tersebut. Seperti itu Mas Lukman. Oke, berarti semakin orang itu sehat, maka banyak hal yang dia bisa lakukan untuk pengembangan diri dan keluarganya ya Pak ya. Kira-kira kalau di suatu perusahaan ada resiko-resiko masalah kesehatan dalam pekerja itu apa aja tuh Pak? Kalau resiko itu ya, setiap pekerjaan pasti ada resikonya gitu ya, tapi kita juga tidak bisa mengeneralisir resiko yang sama untuk setiap pekerjaan. Karena setiap pekerjaan itu memiliki pekerjaannya masing-masing. Nah, disinilah peran kita
peran kami ya, para ahli kesehatan, para ahli keselamatan kerja untuk menilai risiko-risiko tersebut. Ya, tentunya akan berbeda risiko bekerja di manufaktur dengan bekerja di misalkan di pertambangan, di migas dan sebagainya. Nah, para ahli K3 hadir untuk menilai seberapa besar risiko yang bisa diterima oleh seorang pekerja. Ya, selain itu juga Kementerian Tenagakerjaan bahkan perundang-undangan juga mengatur begitu ya, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu juga di situ diatur bagaimana para pekerja itu mendapatkan hak perlindungan terkait dengan keselamatan kerjanya, keselamatan dan kesehatan kerjanya, seperti itu ya. Lingkungan kerjanya harus seperti apa gitu ya, suhunya harus seperti apa, kebisingan yang bisa diterima oleh pekerja itu setinggi apa gitu ya. Misalkan standar kebisingan saja. Standar kebisingan itu kalau berdasarkan NAB, nilai ambang batas yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan itu kan 85 desibel selama 8 jam. Artinya jika melebihi 85 desibel harus kita melakukan treatment gitu ya. Entah mereka itu dilengkapi dengan alat pelindung diri berupa earmuff atau earplug, atau kita merekayasa mesin tersebut gitu ya, biar tidak mengeluarkan suara yang bising bagaimana. Nah, kira-kira seperti itu Mas Lukman, gambaran kita kenapa sih para pekerja itu harus betul-betul kita perhatikan ya, karena lingkungan kerja itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan kerja dari para pekerja itu. Jadi tadi masalah atau resiko masalah kesehatan yang akan muncul juga tergantung jenis pekerjaannya ya, gitu betul, ya Pak ya? Betul ya. Oke, kemudian menarik tadi Bapak sebutkan ada penilaian risiko. Apakah itu termasuk juga tadi melihat lingkungannya, termasuk penilaian risiko juga atau penilaian apa tadi Pak? Keselamatan atau kesehatan? Ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi lingkungan juga kan lingkungan kerja itu yang paling berkontribusi mempengaruhi kesehatan pekerja gitu ya. Bagaimana kita mengharapkan pekerja kita sehat kalau lingkungannya juga tidak sehat. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira seperti kalau misalkan kayak tadi kan bisingan, ada lagi contohnya kalau misalkan lingkungan kerjanya penuh debu begitu kan, itu kan bisa menghasilkan ISPA, inspeksi saluran pernapasan seperti itu, penyumennya dan sebagainya begitu ya. Nah, itu harus dikelola dengan baik. Bagaimana sih kalau kita kembali lagi ke definisi K3 atau kesehatan keselamatan kerja itu, bagaimana kita mengupayakan upaya-upaya preventif dan promotif sehingga para pekerja tersebut bebas dari kecelakaan dan juga penyakit akibat kerja. Seperti itu. Jadi betul-betul harus di-maintain bagaimana keselamatannya, bagaimana kesehatannya. Jadi ada dua hal yang menjadi fokus kita sebagai ahli keselamatan kerja, keselamatan dan juga kesehatan gitu. Dan penilaian lingkungan tadi ya sampai bahkan memperhatikan lingkungan, debu segala macam itu dilakukan ya sama ahli K3 Pak? Ya betul, dilakukan. Jadi kan itu sudah ada standar-standarnya ya di Kementerian Kesehatan Ketenagakerjaan ya. Kementerian Ketenagakerjaan itu jelas sekali ya. Misalkan seperti penerangan ruangan ya, untuk pekerjaan yang sangat detail dia harus berapa, pencahayaannya harus seperti apa gitu ya. Kemudian suhunya harus seperti apa, itu betul-betul dinilai gitu ya, untuk kalau di industri ya. Karena orang bekerja di situ menghabiskan waktu 8 jam sehari, itu bukan waktu yang sebentar. Ya, jangan sampai tadi itu orang datang sehat pulang jadi sakit. Nah, seperti itu ya. Ketika dia sakit ya akhirnya dia tidak produktif lagi gitu kan. Kira-kira begitu Pak. Bapak, kalau menurut Bapak sendiri ya, kan Kemenkes dan Kementerian Ketenagakerjaan juga sudah mengeluarkan peraturan ya terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, apakah semua perusahaan di Indonesia sudah menerapkan aturan kesehatan dan keselamatan kerja? Atau baru di sektor-sektor industri saja atau yang non-industri gimana menurut Bapak? Jadi kabar baiknya Mbak Wulan ya, ternyata keselamatan kerja itu sudah menjadi gaya hidup. Sudah bukan ya. Kalau dulu bilang keselamatan kerja itu adalah kebutuhan. Sekarang meningkat ya menjadi gaya hidup ya. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena ya saat ini saja kita dalam kehidupan sehari-hari pasti kalau mau pakai
motor pakai helm yang bagus ya toh, gitu ya. ya, macam-macam lah mereknya SNI seperti ya, itu. Pak, ya. Ya harus SNI lah segala macam gitu ya. Nah itu kan nggak mau kita pakai helm yang bau buluk seperti apa gitu kan, tidak mau. Nah artinya kan itu sudah mencerminkan gaya hidup. Atau kita bawa anak kita, ponakan kita ke mall gitu ya. Nah terus kita masukkan ke playground. Nah playgroundnya harus yang safety juga kan, yang aman juga. Ada pengamannya, ada pengawasnya dan sebagainya gitu ya. Nah itu kan bagian dari gaya hidup. Nah begitu juga di perusahaan saat ini ya. Mungkin teman maaf nih, biasa ngajar ya. Ya, Mbak Ulan, Mas Lukman. Nah, itu kalau kita lihat di di helm atau di mana itu ada standar apa yang digunakan dalam produksi produk tersebut ya. Sudah tersertifikasi apa? Ya, baik itu di makanan sudah tersertifikasi HACCP misalkan ya, Hazard Critical Control Point. Nah, di situ kan maksudnya kalau sudah di HACCP ya diharapkan produk tersebut sudah terbebas dari bakteri dan sebagainya, itu kalau di makanan. Dan mungkin kalau misalkan di itu tadi di helm sudah ada SNI-nya, berarti kan ketahanannya sudah bisa dipertanggungjawabkan gitu kan, dengan benturan berapa kilogram dia tidak pecah misalkan seperti itu. Atau kita melihat perusahaan-perusahahaan atau di kemasan-kemasan itu ada ISO 18001 atau sekarang sudah diperbaharui ISO 45001. Artinya perusahaan yang mengeluarkan produk tersebut sudah tersertifikasi ISO. Ya, ISO 45001 itu artinya ISO terkait dengan keselamatan kerjanya. Kan kalau ada lagi ISO 9001 itu terkait dengan mutunya, mutu dari produknya ya. Nah, itu jadi sekarang itu sudah jadi gaya hidup, jadi gaya perusahaan gitu ya. Jadi akhirnya kalau bisa disebutkan, mungkin kalau kita ngelihat di jalanan saja akan terlihat norak orang naik motor tidak pakai helm, bukan seperti itu kan? Seperti itu. Nah itu sudah jadi gaya hidup. Jadi betul-betul keselamatan kerja ini harus diperhatikan gitu ya. Makanya kalau tidak mau jadi masyarakat yang norak, makanya ikutilah instruksi-instruksi K3 keselamatan kerja. Baik itu di berkendara, baik itu di rumah, baik itu ketika kita bekerja, baik itu kita di area-area publik seperti itu, mall dan sebagainya. Begitu Pak Lukman. Artinya gaya hidup yang tadi katanya K3 ini sudah menjadi gaya hidup, malah tidak hanya sekedar gaya hidup ya Pak, malah sudah terstandarisasi tadi. Ya, betul. Produk-produk yang dipakai untuk gaya hidupnya malah lebih mentereng karena ISO segala macam ya. Iya, betul. Oke, baik Pak. Kita ingin tahu juga nih Pak, berkaitan dengan hak-hak pekerja. Sebetulnya tadi Bapak sudah menyebutkan sekilas gitu ya, berkaitan bahwa memang mereka harus diperhatikan keselamatannya dan sebagainya. Tetapi ada nggak sih Pak hak-hak lain yang memang harus dipenuhi atau didapatkan oleh pekerja sehingga pekerja ini tetap sehat dan produktif gitu Pak? Ya. Kalau hak ya, tentunya yang pertama yaitu tadi definisi dari pekerja itu kan dia bekerja menghasilkan produk mendapatkan imbalan. Nah yang pertama itu ya, maka itu yang utama ya, akhirnya para pekerja tersebut mendapatkan imbalan. Nah haknya tidak hanya berhenti mendapatkan imbalan saja ya, tapi mereka juga mendapatkan hak perlindungan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Dan dalam UU Cipta Kerja ya atau Omnibus Law itu tersebut ya, disebutkan di dalam situ ya, bahwa para pekerja tersebut dilindungi gitu ya, memiliki hak perlindungan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerjanya. Terus yang kedua, mereka juga terlindungi tentang kesusilaannya ya, makanya tidak boleh sekarang ada asusila di dalam pekerjaan gitu ya, di dunia kerja. Nah kemudian juga pekerja mendapatkan perlindungan terkait dengan harkat dan martabat pekerja tersebut gitu ya. Jadi tidak boleh kita melecehkan orang lain, merendahkan orang lain, itu tidak bisa juga gitu ya. Nah kira-kira itu Mas Lukman yang menjadi concern dari pada pemerintah kita gitu ya. Haknya sudah disebutkan di dalam undang-undang loh, bukan permen, bukan peraturan menteri, bukan keputusan bukan, tapi ini undang-undang. Di mana ini kan kalau sudah bentuknya undang-undang artinya wajib menyeluruh
ya dimanapun tempat kerjanya, ya apapun pekerjaannya. Nah, ketiga hal tadi harus diberikan oleh pengusaha. Baik, artinya hak-hak pekerja ini memang juga sudah ada regulasinya ya Pak ya? Sudah ada regulasinya. Kemudian faktor-faktor apa saja nih Pak yang bisa mempengaruhi kesehatan pekerja di satu perusahaan tersebut? Ya, faktor apa saja ya banyak. Ya, dari faktor pekerjaannya misalkan itu apa pekerjaannya ya. Yang kedua juga dari faktor asupan gizinya. Nah, sudah mencukupi atau belum asupan gizinya? Sudah sesuai belum dengan jenis pekerjaannya ya? Tentunya akan berbeda teman-teman yang bekerja di kantor dengan teman-teman yang bekerja di lapangan yang menggunakan fisiknya, lebih banyak menggunakan fisiknya. Nah, itu ke asupan makannya akan berbeda. Seperti itu dari asupan makan ya. Kemudian yang kedua juga kita harus memperhatikan aktivitas fisik dari setiap pekerja. Nah, dulu saya juga di perusahaan saya mewajibkan untuk senam pagi ya, senam pagi setiap 2 minggu 1 kali. Setiap seminggu 2 kali. Ya, jadi dalam 1 minggu itu setiap hari Senin dan hari Jumat itu waktunya kita senam. Gitu ya, senam pagi. Nah, itu. Kadang kita panggil instruktur langsung, tidak lama ya, sekitar 15 menit ya. Di situ semua selain kita menjadi badan sehat, di situ juga interaksi ya. Di situ juga ada interaksi karena semua elemen dalam perusahaan tersebut ikut senam. Waktunya senam ikut senam, baik itu dari manajer, supervisor, gitu ya, para pekerja dan seterusnya sampai kepada para cleaning service ya, office boy. Nah, semuanya kumpul jadi satu, membaur, akhirnya terjadi keakraban di dalam tempat kerja tersebut seperti itu. Nah, selain itu juga kita mengkampanyekan bagaimana hidup bersih dan sehat. Ya, minimal harus mandi 2 kali gitu ya, sikat gigi 2 kali sehari dan seterusnya gitu ya, yang terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, seperti itu. Jadi faktor-faktor yang berkontribusi tadi memang harus dikontrol ya Pak ya, nutrisinya, kemudian aktivitas fisik tadi kayak Bapak ceritakan buat kebijakan senam sehat gitu ya, sampai juga tadi berkaitan dengan meningkatkan keakraban, ada dampaknya juga ke arah sana ya Pak ya. Selain itu juga untuk asupan gizi itu kalau perusahaan yang bagus dia biasanya meng-hire atau pihak ketiga berupa catering gitu ya. Nah, catering ini kan bisa kita diskusikan gitu. Biasanya mereka mendiskusikan, Pak, minggu ini kira-kira menunya apa. Nah, biasanya kita berpedoman kepada pemenuhan gizi seimbang ya, yang beragam itu yang seperti apa, kalorinya berapa, protein nabatinya gimana, protein hewaninya harus seperti apa. Nah, itu asupan mineralnya seperti apa, buah-buahan yang dipakainya apa. Nah, itu diracik gitu ya, agar para pekerja itu tidak bosan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau iya bervariatif gitu ya, bervariasi gitu. Jadi sebenarnya kalau perlu ada yang mengelola ya. Jadi sebenarnya yang baik itu kita memberikan makan ya, bukan uang makan. Kalau uang makan dikasih ya, nah itu outputnya bisa beda-beda ya. Karena ya mungkin teman-teman tahu lah ya, kalau pekerja itu kan kadang ingin berhemat gitu. Tidak salah sebenarnya berhemat, tapi kalau kita kasih bentuknya uang, begitu keluar hari ini makan ketoprak, besok ketoprak, besoknya lagi ketoprak gitu ya. Karena memang itu yang lebih murah kan gitu. Nah, sebaiknya kita bisa mengalokasikan uang makan itu betul-betul dikelola dalam bentuk catering gitu ya. Nah, seperti itu Pak Lukman. Baik ya, artinya memang sangat kompleks sekali Mbak Wulan ini. Pekerja, banyak banget yang harus diperhatikan karena tadi ya mereka menghasilkan suatu produk luaran akhirnya, sehingga memang kesehatannya sangat perlu diperhatikan. Baik, sahabat SJTV, kita masih akan diskusi lagi dengan Pak Saiful Bahri dengan topik kesehatan pekerja gitu ya. Jangan kemana-mana, kita jeda dulu sejenak, tetap di Sapa.
Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker. Masih ada yang khawatir divaksinasi. Iya Pak kata orang-orang kalau habis divaksinasi suka demam, kemerahan, bengkak di tangan nih. Tapi itu kan cuma sementara Pak, nanti juga hilang sendiri. Emangnya sampean udah divaksinasi? Nah, masih takut sama efek samping? Jangan khawatir. Umumnya setelah vaksinasi akan timbul reaksi. Itu merupakan hal yang Kembali lagi di Sapa Nakes, masih bersama narasumber kita Bapak Syaiful Bahri. Dan masih dengan topik yang sama tentunya, menerapkan hidup sehat bagi kelompok pekerja. Baik Pak Syaiful, tadi sudah banyak sekali ya kita diskusi bersama terkait dengan bagaimana hak pekerja, kemudian apa saja sih resiko yang bisa muncul pada pekerja gitu ya. Nah, cuman kita ingin tahu lebih dalam nih Pak, terkait dengan pelayanan kesehatan. Bagaimana sih Pak pelayanan kesehatan bagi pekerja saat ini, dan menurut pandangan Bapak selaku ahli ya, ahli K3, apakah sudah cukup baik gitu ya Pak ya terkait dengan pelayanan kesehatan ini? Ya, pertanyaan baik sekali Mas Lukman ya. Jadi untuk pelayanan kesehatan negara kita ini sudah cukup baik lah kalau menurut saya ya. Ini opini pribadi saya. Jadi dengan adanya BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan, ini para pekerja sudah merasa diuntungkan gitu ya, dan merasa nyaman gitu, karena setiap kali mereka ada keluhan atau apa bisa langsung menuju Fasyankes ya, fasilitas pelayanan kesehatan mereka masing-masing gitu yang terdekat di rumah mereka gitu, dengan hanya membawa kartu BPJS seperti itu, dan mereka bisa langsung dilayani tanpa harus khawatir berapa biaya untuk untuk berobatnya gitu ya. Biaya untuk berobatnya mereka sudah tidak perlu khawatir lagi karena sudah di-cover oleh BPJS Kesehatan. Nah, di mana BPJS Kesehatan ini secara regulasi kan sudah jelas ya, 3% dari gaji, di mana 2%-nya di-cover oleh perusahaan dan 1%-nya dipotong dari gaji pekerja tersebut gitu ya. Jadi mereka juga merasa nyaman gitu ya, tadi berobat tidak harus mikir waduh habis berapa nih gitu ya. Nah gitu, dan sebenarnya kalau ingin lebih baik lagi, perusahaan juga biasanya ada kerjasama dengan rumah sakit di sekitar perusahaan tersebut, sehingga ketika ada terjadi sesuatu kecelakaan misalkan gitu, mereka bisa diprioritaskan untuk segera mendapatkan pertolongan gitu ya. Jadi kami sebagai ahli K3 biasanya membangun komunikasi tersebut dengan fasilitas pelayanan kesehatan di sekitar perusahaan kami begitu ya. Jadi ketika misalkan Vaskes A itu penuh, kita bisa pergi ke Vaskes B. Vaskes B tidak bisa, kita bisa ke Vaskes C gitu ya. Jadi kita membuatkan jejaring-jejaring karena khawatir gitu ya, pekerja kita ada yang terluka atau terjadi kecelakaan dan harus mendapatkan penanganan lebih cepat. Nah itu biasanya kita membuat MOU tersendiri biasanya antara perusahaan dengan fasilitas pelayanan kesehatan ya. Di samping tadi sudah ada BPJS gitu. Begitu Mas Lukman. Kemudian Pak kalau berkaitan dengan pelayanan kesehatan atau mungkin poliklinik yang ada di perusahaan-perusahaan itu sebetulnya apakah keharusan atau bagimana Pak? Harus Pak ada tuh industri, ada polikliniknya segala macam.
Ya, ya. Nah itu memang disebutkan dalam regulasi ya. Saya agak sedikit lupa regulasinya, tapi itu bagi pekerja-pekerja atau pekerjaan-pekerjaan yang memiliki resiko tinggi itu biasanya menyiapkan klinik perusahaan namanya, seperti itu ya. Nah klinik perusahaan ini awalnya ya, awal didirikannya itu untuk mengcover kejadian-kejadian kecelakaan di perusahaan. Jadi kalau misalkan dalam prosesnya, dalam jam kerja ada yang kecelakaan, misalkan ada yang memerlukan pertolongan ya, dengan cepat, ada yang terluka sampai perdarahan, nah itu bisa ditolong lebih cepat gitu ya. Nah, segitu ya. Biasanya juga walaupun tidak punya klinik, setiap perusahaan itu memiliki tim emergency sendiri. Nah, di dalam tim emergency itu salah satunya selain ada tim kebakaran, ada juga tim P3K. Ya. Jadi di situ juga ada regulasi di perusahaan itu, setiap kita ada pekerja lebih dari di bawah 50 orang saja itu sudah ada wajib memiliki kotak P3K. Nah, kotak P3K-nya ini sekarang beragam. Kalau misalkan setiap lantai itu harus ada kotak P3K-nya. Misalkan ada 8 lantai, artinya setiap lantai harus ada kotak P3K-nya. Walaupun hanya di dalam satu lantai itu hanya ada 20 orang, 30 orang, itu tetap harus ada satu kotak P3K. Seperti itu. Nah, kalau tadi yang klinik tadi, nah itu biasanya skalanya lebih besar lagi dan tingkat resikonya lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi tingkat resikonya misalkan terdata dalam 1 bulan itu mesti ada yang tersayat atau terjepit tangannya gitu ya, sehingga perdarahan dan sebagainya. Dan itu kan perlu pertolongan lebih cepat gitu ya. Nah, selain itu juga fungsinya klinik di situ untuk memeriksakan kesehatan pekerjanya gitu ya. Pekerjanya misalkan ingin konsultasi, mungkin yang ibu-ibu atau remaja pengen konsultasi tentang kesehatan reproduksinya seperti apa nih, seperti itu ya. Atau ada ibu-ibu yang memasang KB atau apa, itu biasanya melayani begitu ya, karena ketika pekerja perempuan biasanya, nah itu kan kalau tidak dikelola ya bisa jadi kan dia hamil lagi dan akhirnya produktivitasnya terganggu gitu ya. Cuti terus seperti itu, dan tentunya ada kerugian di pihak pengusaha gitu ya, di pihak perusahaan kalau terlalu banyak cuti seperti itu. Makanya kita mendukung program pemerintah biasanya untuk memiliki 2 anak cukup seperti itu ya, slogan KB seperti itu. Makanya disiapkan klinik-klinik seperti itu. Selain itu juga untuk konsultasi terkait penyakit-penyakit tidak menular ya, seperti hipertensi gitu ya, penyakit gula dan penyakit jantung bisa saja kan terjadi. Nah itu bisa dikonsulkan dan bisa diprediksi gitu ya. Oh ini terlalu hipertensi gitu ya, mungkin kita beri rekomendasi mereka untuk istirahat seperti itu ya. Nah kira-kira begitu Mas Lukman. Fungsinya klinik di perusahaan. Wow. Tapi ada nggak Pak kira-kira strategi untuk pekerja itu supaya tetap aman, sehat dan produktif? Oh ya, untuk tetap aman, sehat dan produktif tentu masukannya adalah ikuti instruksi-instruksi dari ahli K3 di perusahaan tersebut ya. Kenapa demikian? Karena tentunya risiko kecelakaan, risiko penyakit ya di setiap perusahaan itu berbeda-beda ya. Mungkin kalau di pertambangan tadi bisa ISPA gitu ya. Mungkin kalau di perkantoran dia bisa low back pain ya, atau sakit tulang belakang ya, karena dia posturnya tetap ya, statis saja, mengerti kalau segala macam dalam waktu yang lama. Dan itu bisa jadi, nah itu kan berbeda-beda. Dan yang bisa menilai tersebut aturan ahli K3 di perusahaan masing-masing. Jadi kalau misalkan ingin tetap sehat, tetap bugar, ya ikut saja apa sih aturan-aturan kesehatan keselamatan kerja di perusahaan tersebut. Seperti itu. Yang kedua juga ya tentu kita kembali lagi ke aturan pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah tadi, supaya kita makan makanan yang bergizi seimbang ya. Makan makanan yang beragam seperti itu, dan kemudian juga kita mengelola aktivitas fisik dengan baik ya, entah itu bersepeda, entah itu bermain bola ya, sepak bola dan segala macam, itu sekali boleh
Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Berarti gaya hidup sehat ini juga sangat perlu diterapkan ya bagi para pekerja. Betul, iya. Gitu ya. Oke, baik. Pak, tadi memang banyak sekali ya Pak ya perbincangan berkaitan dengan pekerja-pekerja yang ada di sektor formal atau perusahaan. Tapi mungkin saya ingin tahu juga Pak, kalau pekerja-pekerja yang sektor non formal Pak, kayak mereka pengusaha, freelance atau mungkin penjual yang di kaki lima dan sebagainya, yang mungkin jam kerjanya cenderung bebas atau lebih fleksibel gitu ya, sesuai semau mereka. Nah, bagaimana Pak strategi agar mereka juga tetap sehat dan bugar gitu ya, seperti pekerja-pekerja di sektor formal? Oke. Jadi selain tadi ya, selain yang 4 hal tadi ya, kita tidak selain makan makanan yang seimbang gitu ya, beraktivitas fisik, menjaga perilaku hidup bersih dan sehat gitu ya, mengontrol berat badan dan seterusnya. Nah, itu juga kita ada satu hal lagi ya, mungkin ini baik formal dan informal juga merasakan rasanya ya, mengelola stres. Oke. Nah, gimana seperti tuh, Pak? itu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengelola stres? Jangan terlalu stres dan juga tidak over stres, tidak under stres ya. Gitu. Kalau over stres kita bisa mungkin akan frustasi ya. Kalau under stres biasanya kita tidak produktif. Kira-kira begitu ya. Makanya ini harus betul-betul seimbang. Nah, cara mengelola stres itu bagaimana kita melakukan setiap pekerjaan itu dengan ikhlas. Nah, ini yang penting. Nah, ketika kita memiliki mengelola stres dengan tadi ya, tipsnya adalah ikhlas tadi, kita melakukan pekerjaan juga akan merasa free, bebas gitu ya, tanpa ada tekanan gitu ya. Betul-betul pekerjaan itu bisa sampai kita katakan it's my life. Wah, kira-kira begitu ya. Inilah hidup saya begitu. Jadi akan all out di situ ya. Pikiran kita akan tercurah di situ gitu ya. Ketika kita ikhlas, pikiran kita juga jadi bebas, sehingga kita juga bekerja tanpa beban. Begitu ya. Ketika kita bekerja tanpa beban, kita akan lebih produktif dan menghasilkan karya yang paling tinggi dari kemampuan kita, seperti itu. Itu yang paling penting ya. Kita dengan ikhlas ini kita akan lebih bisa mengeksplor diri kita sendiri sebenarnya gitu, tanpa ada tekanan-tekanan dari luar segala macam, karena sudah mengatakan it's my life gitu. Kira-kira begitu. Nah, seperti mungkin Mbak Ulan, Mas Lukman hari ini jadi presenter, kalau betul-betul itu it's my life, datang pagi pulang sore itu nggak ada masalah gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Pulang malam malah kayaknya. Bisa berlanjut ini Pak. Iya, berlanjut. Baik. Kemudian untuk yang tadi kan sudah dibahas ya tentang pengusaha gimana, bahkan pedagang kaki lima itu bagaimana. Nah, kalau misalkan pekerjanya itu bekerja di rumah Pak, yang work from home gitu, apalagi kan masa-masa pandemi yang sekarang udah turun sebenarnya jadi endemi ya. Cuman ada beberapa perusahaan yang tetap menerapkan 50-50, ada yang WFH, ada yang WFO. Nah, untuk yang WFH sendiri bagaimana tuh Pak? Ya, WFH atau work from home ya. Nah, ini juga fenomena yang baru bagi kita semua sebenarnya ya, walaupun sudah berlaku selama 1-2 tahun ini ya. Nah, WFH ini kan artinya merubah kebiasaan yang tadinya mungkin kalau kita bekerja, misalkan rumahnya di Pamulang, kantornya mungkin di Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan gitu ya. Nah, biasanya kita kan bangun pagi, mandi pagi, bersiap, ya kan, berkendaraan ke kantor segala macam. Nah, harapannya ketika WFH juga kita tetap bangun pagi, gitu ya, karena dengan bangun pagi, itu kita juga dengan membiasakan, itu kan kebiasaan baik bangun pagi itu ya. Nah, kalau kita tidak bangun pagi nanti akan kacau biasanya seperti itu, tidurnya kelebihan gitu ya, akhirnya jam sarapannya juga lewat gitu ya. Ketika jam sarapannya lewat akan mempengaruhi jam makan siangnya juga. Jam makan siangnya juga jadi tadinya biasa jam 11, jam 12, jadi acak-acakan gitu pola hidupnya. Nah, itu yang paling dikhawatirkan ya dari WFH itu ya, dari WFH itu dia ya, karena ketika aktivitasnya tidak terkontrol, kemudian asupan makannya juga tidak teratur, nah itu kan biasanya akan cenderung menimbulkan asam lambung naik gitu ya, telat makan atau bahkan kebanyakan makan kalau WFH. Nah, itu juga repot ya. Nah, kebanyakan makan jadi kita jadi obesitas segala macam ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika WFH cobalah kita manfaatkan
untuk memberikan aktivitas fisik yang lebih mungkin ya. Atau kalau dulu kita ketika pandemi diwajibkan untuk berjemur, berolahraga. Nah itu coba kita tetap terapkan gitu ya. Tetap bangun pagi, tetap berolahraga segala macam, tetap sarapan pada waktunya, tetap makan siang pada waktunya, jam tidur juga diatur, jangan terlalu banyak tidur. Bahkan mungkin kalau pandemi malah bebas ya, begadang apa segala macam. Besok nggak berangkat kerja kacau, ini, Pak, ya? Nah ini malah kacau seperti itu ya. Jadi memang rutinitas itu memang harus kita atur sendiri gitu ya. Jadi harapannya walaupun work from home tapi tetap menjaga pola makan, aktivitas fisik ya, seperti itu, menjaga mengkontrol berat badan ya, agar badan kita tetap sehat, tetap bugar dan tetap bisa produktif. Itu yang paling penting. Jadi WFH ini malah jangan sampai merubah kebiasaan yang tadinya udah bagus ya. Benar banget. Iya betul. Bangun pagi tetap bangun pagi walaupun kayaknya berat Pak dilakukan oleh banyak orang. Ya, apalagi kalau hujan ya. Karena sudah si Abed nggak pergi ke kantor, pagi nggak pergi ke kantor gitu ya. Cuma cuci muka 5 menit buka laptop. Yes Pak. Iya betul. Oke baik Pak, mungkin terakhir sebelum kita break gitu ya Pak ya, saya mau tanya juga tadi Bapak sedikit menyebutkan bahwa pekerja ini harus patuh terhadap prosedur, instruksi dan sebagainya. Kalau misalkan tidak patuh gitu ya Pak ya, apa sih Pak upaya-upaya yang biasanya dilakukan atau pendekatan apa yang dilakukan oleh bidang keahlian Bapak itu K3 ini? Oke. Sebenarnya kalau keselamatan, kesehatan kerja ingin efektif diterapkan dalam suatu perusahaan, itu biasanya ada komitmen dari pimpinan. Dan sifatnya adalah top down, perintah. Nah, seperti itu ya. Seperti kita menggunakan APD, kalau hanya diserukan pakai APD, pasti para pekerja teriak mana APD-nya. Nah, sudah disiapkan APD-nya, ini pakai APD, gitu kan? Nggak ada pengawas, nggak usah dipakai. Begitu ya. Dan akhirnya kalau sudah menjadi regulasi dan komitmen dari pimpinan, oke, barang siapa ketahuan di dalam area kerja tidak menggunakan APD, dipotong uang makannya. Biasanya itu pada pakai semua, gitu ya. Karena itu yang paling efektif, gitu ya. Karena kesadaran kolektif itu akan efektif ketika ada pressure dari atas langsung, seperti itu. Dan biasanya para pengusaha kan tidak mau selalu ingin perfect gitu ya. Nah, pekerjanya harus, kalau ada kebijakan harus segera dilaksanakan oleh para pekerjanya, begitu ya. Dan salah satu caranya yang paling efektif, dan ini kan untuk kebaikan mereka juga, memakai APD ya kan, ketika ada bahaya terkena kepada pekerja, nah kalau pakai APD kan jadi aman. Tadinya harus kejatuhan palu misalkan dari atas, kalau tidak pakai APD kan bisa bocor. Tapi kalau pakai helm, kejatuhan palu kan tidak apa-apa. Nah kira-kira seperti itu. Nah kesadaran-kesadaran inilah yang perlu kita bangun gitu ya. Walaupun memang kadang kita harus paksa dengan aturan gitu ya. Karena memang itu yang paling efektif. Paling efektif ya. Coba kebayangkan kalau misalkan pekerja tersebut terluka, ya kan? Tadi palanya bocor. Kira-kira besok masuk nggak? Nah, pekerjaan dia siapa yang menggantikan? Betul. Ya kan? Kalau di kita kan itu dihitung. Jadi ada berapa waktu kerja yang hilang, berapa hari kerja yang hilang. Jadi ada waktu, kalau waktu itu berarti berapa jam kerja yang hilang. Ya kan? Itu dikonversikan ke dalam rupiah biasanya oleh kita kan. Jadi kalau misalkan sampai ada yang tidak masuk, maka kerugiannya sekian juta, sekian 100.000 misalkan kalau satu orang tidak masuk. Ya kan? Kalau misalkan satu orang itu memproduksi misalkan dalam perakitan handphone saja, satu orang merakit handphone dalam satu hari bisa sampai 20-30 piece. Artinya kalau misalkan dia satu hari tidak masuk, kita kehilangan 30 piece. Nah 30 piece itu kalau misalkan kita kalikan dengan harga jualnya atau harga produksinya saja gitu ya, setengah dari harga jualnya. Nah itu kan sudah berapa juta.
Kalau handphonenya harganya 1 jutaan, 30 piece-nya sudah 30 juta. Kira-kira seperti itu. Jadi analisisnya malah sampai ke kerugian ekonomi ya Pak ya? Ya betul. Berarti dampaknya memang besar ya kesehatan pekerja ini. Ya, ini bisa menjadi refleksi juga bagi karyawan biar patuh juga gitu ya terhadap tadi Bapak sebutkan SOP, instruksi dan sebagainya. Baik, perbincangan kita makin menarik, banyak sekali ilmu yang kita dapat, tapi kita perlu jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Nakes. Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker. Masih ada yang khawatir divaksinasi. Iya Pak kata orang-orang kalau habis divaksinasi suka demam, kemerahan, bengkak di tangan nih. Tapi itu kan cuma sementara Pak, nanti juga hilang sendiri. Emangnya sampean udah divaksinasi? Nah, masih takut sama efek samping? Jangan khawatir, umumnya setelah vaksinasi akan timbul reaksi, itu merupakan hal. Kembali lagi di Sapa Nakes, masih bersama saya Lukman dan rekan saya Wulan. Oke, baik. Kita langsung di sesi akhir nih Mbak Wulan, nggak kerasa memang ya. Tapi kiranya sebelum kita tutup, kita pengen denger nih Pak closing statement atau mungkin penguatan-penguatan dari Pak Saiful sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita hari ini Pak. Ada nggak sih Pak pesan-pesan bagi para pekerja gitu ya, yang ada di rumah ataupun di kantor agar dia tetap sehat dan selamat gitu Pak? Oke, ya ada 4 hal sebetulnya yang harus kita betul-betul kelola gitu ya. Yang pertama bagaimana kita menjaga asupan makan dengan gizi seimbang. Yang kedua bagaimana kita mengelola aktivitas fisik ya, jangan lupa olahraga seperti itu ya. Kemudian yang ketiga kita biasakan hidup bersih dan sehat ya, melakukan misalkan mandi gitu ya dan seterusnya. Bagaimana kita tetap menjaga diri kita bersih. Nah, seperti itu. Yang keempat yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mengelola stres. Ya, kalau stres itu kita kelola dengan baik, maka hasilnya akan baik, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi stres itu bukan hanya berarti negatif, tapi juga berarti positif. Ketika stres itu dikelola, biasanya kita akan menimbulkan atau menciptakan karya terbaik dari diri kita. Nah, mungkin itu Pak Lukman. Jadi ada 4 aspek nih Mbak Wulan yang perlu sekali diingat oleh rekan-rekan yang ada di rumah, sahabat SCTV, termasuk mungkin kita juga. Iya, ya, karena kita juga pekerja ya, nutrisi, olahraga, kebersihan, sama berkaitan juga dengan manajemen stres. Mengelola stres. Itu emang kayaknya harus sehari-hari ya mengelola stres itu ya. Muncul terus soalnya. Iya. Faktor pemicunya banyak soalnya. Banyak banget pemicunya. Oke, dan tadi juga jangan lupa bahwa pekerja ternyata harus ikut instruksi ya kalau dia mau selamat dan juga berkaitan dengan tidak merugikan perusahaan juga gitu ya. Nah, itu benar-benar harus diperhatikan SOP, instruksi dan sebagainya yang harus dipatuhi sama pekerja. Benar, nggak cuma di kantor aja, tadi juga yang pekerja WFH juga perlu menjaga kesehatannya, menjaga asupan gizinya, makan tetap teratur, bangun pagi juga tetap harus walaupun
dia nggak ke kantor ya. WFH ya. Banyak banget tadi ya ilmu-ilmu yang bisa kita dapat dari Bapak Syaiful Bahri. Baik, terima kasih Pak Syaiful sudah berkenan memberi ilmu berbagi kepada kita semua dan sahabat SCTV di rumah semua. Terima kasih ya Bapak ya. Ya, terima kasih Mbak Wulan, Mas Lukman. Sukses terus. Baik. Amin. Ya, sahabat SCTV, kita tiba di penghujung acara. Terima kasih bagi sahabat SCTV yang telah menyaksikan Sapa Nakes. Kami pamit undur diri, saya Lukman dan rekan saya Wulan. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker. Masih ada yang khawatir divaksinasi. Iya Pak kata orang-orang kalau habis divaksinasi suka demam, kemerahan, bengkak di tangan nih. Tapi itu kan cuma sementara Pak, nanti juga hilang sendiri. Emangnya sampean udah divaksinasi? Nah, masih takut sama efek samping? Jangan khawatir. Umumnya setelah vaksinasi akan timbul reaksi, itu merupakan hal yang wajar. Namun biasanya bersifat ringan dan sementara. Setelah vaksinasi,
Jika terjadi nyeri, bengkak, atau kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin. Jika demam, kompres atau mandi dengan air hangat. Perbanyak minum air putih dan istirahat, serta minum obat sesuai anjuran. Laporkan semua reaksi atau keluhan yang dialami setelah vaksinasi ke nomor yang tertera di kartu vaksinasi. Ayo divaksinasi, tak perlu khawatir, vaksin yang digunakan aman dan berkualitas. Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.